Perkenalkan, nama saya Yadrin Anjali Parantelili, NIM S1S1222081. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan makalah aljabar linear citra digital. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada makalah ini yaitu bagaimana cara mengubah citra warna menjadi citra grayscale. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menampilkan histogram dari citra berwarna maupun citra grayscale. Selanjutnya landasan teori. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas agar citra mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin. Dalam hal ini yaitu komputer. Nah, ini tadi pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lain. Nah, jadi masukannya adalah citra dan keluarannya juga citra yang berkualitas lebih baik daripada citra masukan. Nah, selanjutnya yaitu ruang warna RGB. Nah, sebuah citra berwarna itu memiliki 3 channel, yaitu red, green, dan blue. Domain dari masing-masing komponen warna RGB biasanya direpresentasikan ke dalam bilangan bulat dari 0 hingga 255. Citra grayscale dan gray level. Citra grayscale adalah citra yang hanya memiliki warna yang berkisar dari hitam sampai putih. Nilai keabuan dari suatu piksel pada gambar bergantung pada gray level atau derajat keabuan. Nah, selanjutnya histogram. Histogram pada citra adalah visualisasi informasi dari citra yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Selanjutnya, itu pembahasan atau implementasi dari pengolahan citra. Nah, jadi saat melakukan pengolahan citra ini, kode program diimplementasikan menggunakan Google Colab. Berikut ini contoh program yang digunakan untuk mengupload gambar atau citra dari perangkat komputer, kemudian menampilkan histogram dari citra yang diupload, serta mengubah citra berwarna ke citra grayscale. Nah, pada program from Google.Colab import file akan mengimport modul file dari library Google.Colab. Nah, selanjutnya file sama dengan files.upload. Nah, ini akan menggunakan fungsi upload dari modul files untuk meminta pengguna mengunggah gambar dari perangkat komputernya yang akan mengembalikan sebuah dictionary yang berisi nama file sebagai kunci. Nah, dalam program ini dictionary tersebut disimpan dalam variabel file. Nah, di sini saya mengupload file gambar yaitu garuda.jpg. Nah, selanjutnya untuk menampilkan citra, nah, itu menggunakan library OpenCV dan Google Colab. Import CV2. Nah, baris ini mengimport modul CV dari library OpenCV. Nah, selanjutnya ada from Google.Colab pages import CV2 imshow. Nah, akan mengimport fungsi CV2 underscore imshow dari modul pages dalam
library color. Nah, img sama dengan cv2.embed garuda.jpg. Jadi ini tadi nama file yang saya upload. Nah, di sini untuk membaca gambar garuda.jpg dari dictionary saat ini. Nah, jadi fungsi ini mengembalikan gambar sebagai matriks pixel yang dapat digunakan untuk operasi lanjutan. Nah, yang terakhir ada cv2_imshow img. Nah, ini menggunakan fungsi cv2_imshow untuk menampilkan gambar yang telah dibaca menggunakan embed. Nah, ini adalah contoh tampilan gambarnya saat kita run. Nah, jadi selain menggunakan library OpenCV, kita juga bisa menggunakan fungsi PLT dari Matplotlib untuk menampilkan citra. Nah, jadi ini ada contoh programnya. Kemudian tampilannya seperti ini. Nah, jadi from Matplotlib import pyplot as PLT ini akan mengimpor modul pyplot dari library Matplotlib. Nah, selanjutnya fungsi baris ini akan membaca gambar Garuda.jpg menggunakan fungsi embed dari modul CV dan mengubah format warnanya dari BGR ke RGB. Nah, menggunakan fungsi CVT color dari modul CV. Nah, gambar yang telah diubah warnanya akan disimpan ke dalam variabel Garuda. Nah, selanjutnya plt.imshow. Nah, jadi ini akan menampilkan gambar yang telah diubah warnanya ke dalam variabel Garuda. Nah, selanjutnya plt.show. Nah, jadi baris ini menggunakan fungsi show dari modul Plyplot untuk pyplot untuk menampilkan jendela output yang berisi gambar yang telah ditampilkan sebelumnya menggunakan imshow. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan histogram dari citra. Ini adalah programnya dan tampilan histogramnya. Nah, pada program ini perintah color atau variabel color ini akan memisahkan warna dari merah, hijau, dan biru. Nah, selanjutnya perintah for akan menghitung warna RGB yang terdapat pada citra. Nah, pada perintah ini gambar dinyatakan sebagai array dengan kurung siku dan dapat digunakan nilai sesuai jumlah pikselnya. Nah, rentan nilai pada citra 8 bit nilainya adalah 0 sampai 256. Nah, selanjutnya mengkonversi citra warna ke citra grayscale. Nah, jadi ini adalah programnya dan ini adalah hasil dari program atau hasil dari mengkonversi citra berwarna ke citra grayscale. Nah, di sini pada program fungsi cv2.cvtcolor ini digunakan untuk mengubah warna citra. Nah, konstanta cv.color underscore bgr to gray. Nah, ini berfungsi untuk mengubah citra dari format BGR atau blue green red menjadi citra grayscale. Nah, citra dengan tingkat keabuan saja, di mana intensitas piksel mewakili tingkat keabuan dari 0 hingga 255, atau 0 ini mewakili hitam dan 255 sebagai putih. Selanjutnya itu menampilkan histogram dari
citra grayscale-nya. Nah, di sini contoh programnya dan hasil histogramnya. Ini plt.his dapat digunakan untuk menghitung dan menampilkan histogram dari citra. Nah, selanjutnya di sini shuffle digunakan untuk meratakan array piksel dalam citra menjadi satu dimensi. Fungsi plt.show ini digunakan untuk menampilkan grafik histogram yang sudah dihitung menggunakan fungsi plt.his. Nah, selanjutnya penutup. Nah, untuk kesimpulan, konversi citra warna ke citra grayscale adalah proses untuk mengubah citra yang memiliki saluran warna, misalnya merah, hijau, dan biru, menjadi citra dengan tingkat keabuan saja. Nah, konversi ini menghasilkan citra yang terdiri dari tingkat keabuan dalam rentan 0 hingga 255, di mana 0 adalah hitam dan 255 adalah putih. Nah, dalam mengkonversi atau metode untuk mengkonversi citra warna ke citra grayscale, itu kita dapat menggunakan. Nah, salah satu metode untuk mengkonversi citra warna ke citra grayscale adalah menggunakan library OpenCV dengan fungsi cv2.cvtcolor. Nah, dengan konstanta cv2.color underscore bgr to gray. Nah, fungsi ini mengubah setiap piksel dalam citra warna menjadi tingkat keabuan yang sesuai. Sekian presentasi saya mengenai makalah aljabar linear citra digital. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan makalah aljabar linear vector space. Di mana rumusan masalah pada masalah ini yaitu apa itu vector space model dan bagaimana cara mengukur kemiripan dua buah dokumen dengan menerapkan metode vector space model. Landasan teori. Vector space model adalah metode untuk melihat tingkat kedekatan atau kesamaan similarity term dengan cara pembobotan term. Dokumen dipandang sebagai sebuah vektor yang memiliki jarak dan arah. Pada vector space model, sebuah istilah direpresentasikan dengan sebuah dimensi dari ruang vektor. Relevansi sebuah dokumen ke sebuah query didasarkan pada similaritas di antara vektor dokumen dan vektor query. Vector space model digunakan untuk mengukur kemiripan antara suatu dokumen dengan suatu query. Konsep dasar dari vector space adalah menghitung jarak antara dokumen, kemudian mengurutkan berdasarkan tingkat kedekatannya. Seluruh kata dalam dokumen dibentuk menjadi satu yang disebut sebagai term. Tiap dokumen ditampilkan sebagai vektor yang akan dibandingkan dengan term yang telah dibentuk. Similarity analysis untuk mengukur kemiripan dokumen dilakukan dengan menghitung kosinus jarak antara dokumen tersebut. Jadi sebuah dokumen dan sebuah query direpresentasikan sebagai vektor dimensi, itu seperti pada gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah persamaan-persamaan atau langkah-langkah dalam mengukur kemiripan dua buah dokumen. Nah, jadi di sini terdapat 6 persamaan yang akan kita implementasikan untuk mengukur kemiripan dua buah dokumen. Nah, selanjutnya pembahasan. Nah, di sini ada beberapa sampel data yang telah diambil dari 3 buah dokumen. Ada dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Nah, jadi total ada 3 dokumen
Apabila dilakukan pencarian dokumen dengan kata kunci, yaitu orang yang bertugas mengedit gambar yang bergerak dalam video atau film. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan di atas perlu dilakukan perhitungan pembobotan dari masing-masing dokumen tersebut. Sehingga dari hasil pembobotan tersebut akan terlihat dokumen yang mana paling relevan. Di sini, jadi ini adalah ilustrasi perhitungan vector space model melalui tahapan perhitungan term frequency atau TF menggunakan persamaan 1. Nah, di mana TF adalah term frekuensi dan TFIJ adalah banyaknya kemunculan term TI dalam dokumen DJ. Term frekuensi dihitung dengan menghitung banyaknya kemunculan term I dalam dokumen DJ. Nah, ini adalah beberapa term yang terdapat pada 3 dokumen. Kemudian ini adalah frekuensi atau banyaknya kemunculan term I dalam dokumen. Selanjutnya yaitu perhitungan inverse document frequency atau IDF menggunakan persamaan yang kedua, yaitu IDFI sama dengan log N per DFI. Nah, di mana IDFI adalah inverse document frequency, N adalah jumlah dokumen yang terambil oleh sistem, dan DIF adalah banyaknya dokumen dalam koleksi di mana term TI muncul di dalamnya. Maka perhitungan IDFI digunakan untuk mengetahui banyaknya term yang dicari atau DIFI yang muncul dalam dokumen lain yang ada pada database. N adalah jumlah dokumen. Sini jumlah dokumen yang diambil sebagai sampel itu ada 3. Per DFI ini adalah jumlah. Dan ini adalah hasil IDFI. Nah, selanjutnya itu menghitung term frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TFIDF menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu WIJ sama dengan TFIJ dikali log N per DFI. Nah, di mana WIJ adalah bobot dokumen, N adalah jumlah dokumen yang terambil oleh sistem, TFIJ adalah banyaknya kemunculan term I pada dokumen DJ, dan DFI adalah banyaknya dokumen dalam koleksi di mana term TI muncul di dalamnya. Bobot dokumen atau WIJ dihitung untuk mendapatkan suatu bobot hasil perkalian atau kombinasi antara term frekuensi TFIJ dan inverse dokumen frekuensi atau IDL. Ini adalah tabel atau hasil dari samaan ini. Nah, dari tabel di atas persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3,
Nah, selanjutnya kita akan menghitung similarity analysis, yaitu perhitungan jarak dokumen dengan menggunakan persamaan yang kelima. Nah, yang dimana DJ sama dengan sigma WIJ kuadrat. Nah, dimana DI adalah di mana DJ adalah jarak dokumen dan WIJ adalah bobot dokumen ke I. Nah, maka jarak dokumen DJ dihitung untuk mendapatkan jarak dokumen dari bobot dokumen-dokumen. Nah, yang terambil oleh sistem. Nah, jarak dokumen bisa dihitung dengan persamaan akar kuadrat dari dokumen. Misalnya, dokumen pertama itu akar 0,4771 kuadrat, nah ditambah 0,4771 kuadrat, tambah 0,477 kuadrat, ditambah minus 0,1249 kuadrat, dan ditambah 0,4771 kuadrat, 0,9, hasilnya 0,9785. Jadi semua hasil dari bobot WIJ ini ditambah. Nah, begitu juga dengan dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, selanjutnya untuk menghitung jarak query yaitu menggunakan persamaan yang keempat. Itu Q sama dengan akar sigma WIQ kuadrat. Nah, dengan Q adalah jarak query dan WIQ adalah bobot query dokumen ke I. Nah, maka jarak query dihitung untuk mendapatkan jarak query dari bobot query dokumen yang terambil oleh sistem. Nah, jarak query bisa dihitung dengan persamaan akar akar jumlah kuadrat dari query. Nah, pada persamaan 5 di sini kita telah menghitung jarak dokumen. Selanjutnya itu menghitung jarak query. Nah, itu dengan menambah akar dari hasil bobot WIJ. Nah, itu dimana akar ini 0,1249 kuadrat ditambah 0,17962 kuadrat sama dengan 0,1241. Nah, selanjutnya itu menghitung index term dari dokumen dan query. Itu menggunakan persamaan ke-6. Nah, di mana Q, DJ sama dengan sigma WIQ dikali dengan WIJ. Nah, di mana WIJ adalah bobot term dalam dokumen. WIQ adalah bobot query. Jadi yang pertama di sini mengalihkan bobot query dengan bobot term dalam dokumen 1, yaitu minus 0,129 dikali minus 0,129 sama dengan 0,0159. Nah, kemudian selanjutnya bobot query dikali dokumen dikali bobot term dalam dokumen 2. Itu 0,1 itu minus 0,1249 dikali
minus 0,1249 sama dengan 0,0159. Nah, selanjutnya bobot query dikali bobot term dalam dokumen 3, yaitu minus 0,12149 dikali 0,2498 ditambah 0,1761 dikali 0,3522. Hasilnya 0,0932. Nah, yang terakhir yaitu pengukuran cosinus similarity. Menghitung nilai kosinus sudut antara dua vektor, yaitu menggunakan persamaan yang ketujuh. Nah, di mana dim dalam kurung Q, D, J sama dengan Q dikali DJ per jarak query dikali jarak dokumen. Sim Q DJ adalah similaritas antara query dan dokumen. Nah, di mana yaitu berbanding lurus terhadap jumlah bobot query, yaitu Q, dikali bobot dokumen, yaitu DJ, dan berbanding terbalik dengan akar jumlah kuadrat dikali akar jumlah kuadrat dokumen. Perhitungan similaritas menghasilkan bobot dokumen yang mendekati nilai 1 atau menghasilkan bobot dokumen yang lebih besar dibandingkan nilai yang dihasilkan dari perhitungan inner product. Nah, ini adalah contoh implementasi dari rumusnya. Itu Q dikali dokumen 1, yaitu 0,0159 per jarak query dikali jarak dokumen. Mana jarak query yaitu 0,1241 dan jarak dokumen D1 yaitu 0,9785. Hasilnya 0,1284. Nah, begitu juga untuk dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, hasil dari similaritas dokumen untuk dokumen yang kedua yaitu 0,0856 dan dokumen ketiga yaitu 0,8704. Nah, dari proses similaritas di atas dapat diambil ranking dari setiap dokumen. Nah, untuk ranking pertama yaitu dokumen ketiga dengan hasil 0,804. Nah, yang kedua dokumen 1 hasilnya 0,1284 dan yang ketiga dokumen 2 hasilnya 0,0856. Nah, jadi dokumen yang paling relevan dengan kata kunci adalah dokumen ketiga karena memiliki nilai yang paling tinggi. Selanjutnya kesimpulan. Nah, penerapan vector space model adalah pendekatan yang efektif untuk mengukur kemiripan antara dua dokumen. Metode ini memiliki keunggulan dan tidak memperhatikan urutan kata. Nah, pada sistem pencarian dokumen dapat mempermudah pengunjung dalam melakukan pencarian informasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih.